A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu pun bukan menyembah, abiduna, Tuhan, menyembah Tuhan, ma'abud, apa yang aku sembah, wala ana, dan tidak akan aku pernah, abidum, menjadi penyembah, ma'abadtum, apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menyembah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Kafirun ini surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah di kota Mekah. Ayatnya 6 ayat, diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Surah ini adalah jawaban tegas terhadap upaya kompromi kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan urusan ibadah. Diriwayatkan bahwa Al-Walid ibnu Mughirah, Al-Wasil ibnu Wail, Al-Aswad ibnu Abdul Muthalib, Umayyah ibnu Khalaf, dan yang lainnya mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kami menyembah Tuhan yang kami selama 1 tahun, dan kami menyembah Tuhanmu selama 1 tahun juga. Jika ternyata yang kau bawa itu adalah lebih baik, maka kami akan mengikutimu dan melibatkan diri di dalamnya. Dan jika ternyata yang ada pada kami itu lebih baik, maka engkau harus mengikuti kami dan engkau akan melibatkan diri dalam agama kami. Maka Nabi SAW menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menyekutukannya dengan selainnya. Kemudian Allah turunkan surah Al-Kafirun ini sebagai balasan atas ajakan mereka. Jadi bukan di zaman sekarang saja Bapak Ibu, ya, dengan berbagai cara orang-orang Nasrani, Kristen agar kita ikut Natal, ya, agar orang-orang agama lain ikut agamanya begitu ya, tanpa kita sadari. Di zaman Nabi pun sudah terjadi itu. Jadi artinya memang Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang sangat jelas surah Al-Kafirun ini. Jadi jelas ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang kita tidak tahu ya, sampai ikutan gitu. Yang sangat miris umat Islam, apalagi dia hanya sebagai karyawan di sebuah perusahaan, dipaksa untuk memakai kostum-kostum, pakaian-pakaian Kristen ya. Ya, kemudian berbagai macam cara bagaimana orang-orang Islam ini mengikuti aturan-aturan agama mereka. Oh, hilang ya. Ini sering hilang. Jadi surah Al-Kafirun itu awalnya adalah jawaban kepada orang-orang kafir yang mengajak supaya Rasulullah itu beribadah kepada agama mereka. Mari kita lihat satu persatu ayatnya. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini adalah seruan kepada seluruh orang kafir di muka bumi ini. Walaupun memang bukan hanya ditujukan kepada orang kafir Quraisy waktu itu. Pokoknya semua orang kafir. Siapa sih yang kafir itu? Artinya adalah penyebutan kafir ini
menghinakan, mencela, menghardik mereka. Orang yang tertutup dari hidayah Allah itu kafir. Jadi kafir itu orang yang tertutup, kafara, tertutup mata hatinya untuk menerima agama Islam. Selain agama Islam adalah kafir. Kristen kah, Katolik kah, Buddha, Hindu, Konghucu adalah kafir. Ya. Menurut Ibnu Jarir, ayat ini perintah Allah kepada Rasulullah agar disampaikan kepada orang-orang kafir yang memang sejak semula berkeras menentang Rasul, dan sudah diketahui dalam ilmu Allah Ta'ala bahwa sampai saat terakhir pun mereka tidak akan mau menerima kebenaran. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengumumkan dengan lantang kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yakni berlepas diri dari apa yang mereka ibadahi selain Allah, baik zahir maupun batin. Syekh Ahmad Mustafa Al-Muradi menjelaskan ayat ini sebagai berikut. Katakanlah kepada mereka, sungguhnya apa yang kamu sembah itu bukanlah Tuhan yang aku sembah. Sebab kalian telah menyembah sesuatu yang membutuhkan perantara dan membutuhkan anak, bahkan berbentuk seseorang atau sesuatu dan lainnya yang kalian duga sebagai Tuhan. Tapi aku adalah menyembah Tuhan yang tidak ada menyamai dan tidak ada yang menandinginya, tidak punya anak, istri, tidak berjisim, tidak terjangkau oleh akal manusia, tidak bertempat tinggal, tidak terpengaruh oleh masa, tidak diperlukan perantara untuk meminta kepadanya. Di samping itu kita memerlukan wasilah di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat jelas jadi Pak ya. Jadi ayat ini sangat jelas, sangat terang. Jadi kalau ada orang-orang selain Islam ini mengajak kita ikut-ikutan, ikut Natal, ikut gong picai apa tuh? Nah, kalau orang-orang Konghucu tuh ya, Lebaran Cina, ikut-ikutan dan sebagainya. Ini jelas ayatnya gitu. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Karena yang kita sembah ini Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Karena tidak ikhlasnya kalian kepada Allah dalam beribadah, ibadah kalian disertai dengan kesyirikan, maka tidak disebut dengan ibadah. Sesungguhnya kalian itulah bukan orang-orang yang menyembah Tuhan yang aku sembah. Sebab sifat-sifat Allah sangat bertentangan dengan Tuhan kalian. Karena tidak mungkin menyamakan antara kedua Tuhan itu, Allah dan selain Allah. Ya kan? Artinya kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengakui ada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan seterusnya ya kan? Kan ada 3 Tuhan, Trinitas itu. Kemudian ayat yang selanjutnya, wala ana abidum ma'abattum. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak akan pernah juga menyembah Tuhan yang aku sembah. Maksudnya adalah aku tidak akan pernah menyembah sembahan kalian. Artinya aku tidak akan menempuh jalan kalian, tidak pula mengikutinya. Tapi aku senantiasa beribadah kepada Allah dengan cara yang Dia sukai dan diridhoi. Oleh karena itu Allah berfirman, kamu tidak akan pernah pula menjadi Tuhan yang aku sembah. Maksudnya kalian tidak akan mengikuti perintah Allah dan syariatnya dalam menyembah kepadanya. Tapi kalian lebih memilih sesuatu dari kalian sendiri. In tattabi'u illa zanna wa ma tanul anfus faqad ja'ahum mir rabbil huda. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan mereka dan yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Jadi ayat ini jelas menunjukkan kita berlepas diri dari orang-orang musyrik, dari seluruh bentuk sesembahan yang mereka lakukan. Ini sangat jelas. Jadi toleransi dalam beragama ada di dalam surah Al-Kafirun. Ya, jadi kita harus bisa memilah. Kalau masalah urusan dunia, misalnya jual beli,
ya, masalah kemasyarakatan, gotong royong. Dalam agama apapun kita saling menghargai, menghormati. Kalau tapi dalam masalah akidah, masalah ibadah, surah Al-Kahf itu sangat jelas. Jadi tidak bisa dicampur adukan antara kebenaran, ya, antara hak dengan yang batil, antara agama kita dengan agama orang lain. Jangan dicampur adukan. Inna dina indallahil Islam. Ya, sungguhnya agama yang terima Allah adalah agama Islam. Ini sangat clear, sangat jelas Pak ya. Jadi ayat ini menegaskan, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengucapkan kalimat 2 kali. Wala antum abidu nama a'bud. Buya Hamka mengutip komentar Syekh Muhammad Abduh ayat yang keempat dan ayat kelima ini sebagai berikut. 2 jumlah suku kata yang pertama ayat 2 dan 3 adalah menjelaskan perbedaan yang disembah. Isi 2 ayat berikutnya ayat 4 dan 5 ialah menjelaskan perbedaan cara beribadah. Jadi Tuhannya beda, cara ibadahnya pun sangat berbeda. Tegasnya yang disembah lain dan cara menyembah pula pun lain, tidak ada yang sama. Yang aku sembah ialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, yang bersih daripada segala macam persekutuan. Ya, yang bersih dari segala macam kesyirikan. Jadi jelas ya di sini. Jadi ayat ini menegaskan, surah ini menegaskan bahwa lakum dinukum waliyadi. Ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadi. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, sangat jelas nih. Jadi jangan dicampur adukan antara berbagai agama. Bahkan ada orang yang sangat katanya nih toleransi dalam beragama, dicampur-campurkan ada. Nauzubillah. Bahkan ada sebuah keluarga itu keluarga gado-gado. Tahu Pak keluarga gado-gado? Suaminya Islam, istrinya Kristen, anaknya Buddha. Yang satu lagi anaknya Hindu, satu lagi anaknya Konghucu. Itu keluarga gado-gado. Kalau gado-gado kita makan enak, tapi kalau keluarga gado-gado, gimana itu pertanggungjawabannya? Ya, nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Ada nggak yang begitu Pak? Aneh ya, astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Ya. Nah, jadi ayat ini ya menjadi pedoman yang tegas bagi kita. Akidah tidak dapat diperdamaikan. Tauhid syirik tidak dapat dipertemukan. Yang hak harus tidak bisa dipersatukan dengan yang batil. Yang batil adalah batil, yang hak adalah hak. Ya kan tidak. Jadi nggak bisa disamakan dengan agama-agama apapun. Agama Islam ya agama Islam. Nah ini surah Al-Kahf ini sangat jelas, sangat terang bagi kita tuntunan. Ya, pada hari ini orang-orang Nasrani silahkan dia beragama sesuai dengan agamanya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Jangan sampai kita mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, ya dan sebagainya. Apalagi sampai ikut-ikutan, pakai baju-baju, pakai aksesoris, nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun ini dalam beberapa sholat. Di antaranya dari hadis Jabir bin Abdullah, kana yaqra'u fi raqataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Rasulullah ini senantiasa membaca surah Qul huwallah, surah Al-Ikhlas, surah Qul hu dan surah Al-Kafirun di dalam sholat. Misalnya dalam 2 rakaat sholat tawaf, Rasulullah membaca itu. Lalu Rasulullah pun membaca surah ini ketika sholat sebelum subuh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Telah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar yang tadi kita lakukan,
itu biasa membaca rakaat yang pertama surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Bahkan dalam riwayat Ibnu Umar mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW sebanyak 24 atau 25 kali beliau membaca pada rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat setelah maghrib adalah membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ini surah yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di dalam salat qobliyah subuh dan dalam salat ba'diyah maghrib. Nah, ini jawabannya. Ya, ini adalah apa yang biasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang biasa kita baca itu, Pak ya. Ya, cuma kadang-kadang karena pikiran kemana-mana, Al-Kafirun ini sampai nggak selesai. Ada itu imam nggak selesai baca Al-Kafirun sampai setengah jam. Ya, bolak-balik. Wala antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud. Itu santri-santri di rumah pun kalau baca surah Kafir itu kadang-kadang susah banget tuh, mau jelimet gitu ya. Ya Allah. Padahal mah gampang, Pak ya. Yang penting tahu ya bahwa ada 2 yang diulangi di dalam ayat wala antum abiduna ma'abud. Dua aja yang diulangi yang sama. Nah, ini menyikapi Natal nih. Ya kan? Nah, sekarang kan orang mengatakan ini kan toleransi, ya kan? Jadi kalau orang-orang tidak ikut mengucapkan